Baik, ya terima kasih teman-teman dari Berita Wajo. Jadi kita ingin ceritakan kronologisnya pada saat itu. Sebenarnya sebelum proses ini terkuak di publik, kami sudah menangkap atau sudah memperoleh informasi, ya, desas-desus terkait dengan persoalan keresahan-keresahan yang muncul karena adanya dugaan pungutan liar atau gratifikasi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Nah, seiring dengan adanya informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, tapi penyelidikan ini masih dalam tahapan yang sifatnya rahasia, sehingga kami tidak buka dulu ke publik. Nah, sambil melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan, kami melakukan permintaan keterangan, mengumpulkan data, dan memang terdapat indikasi adanya dugaan perbuatan tidak pidana. Nah, pada saat itu kami juga memperoleh informasi yang pada saat itu seolah-olah akan dilakukan pengembalian hasil dari pungutan liar itu kepada beberapa pihak yang pada saat itu rencananya akan berkumpul di suatu tempat, dan kami bersama tim juga kami bekerja sama dengan Pak Kasih Intel beserta jajaran intelijen Kejaksaan Negeri Wajo, dibantu dengan petugas-petugas intelijen yang ada di jajaran komunitas intelijen daerah, ya. Nah, kami melakukan pemantauan di lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan dengan antara oknum pelaku ini dengan para penerima bantuan. Nah, pada saat sudah bertemu, kami langsung mendatangi dan menunjukkan surat perintah penggeledahan. Kami langsung lakukan penggeledahan, dan memang di beberapa titik di lokasi yang dijadikan tempat pertemuan itu kami menemukan beberapa barang yang kami duga ada hubungannya, berkaitan dan relevan dengan tindak pidana yang sedang kami lakukan penyidikan. Nah, pada saat itu antara lain kami temukan ada uang tunai ini senilai Rp12.500.000, beberapa lembar kwitansi, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk juga alat komunikasi seperti handphone, laptop, dan lain-lain, sehingga kami lakukan penggeledahan, kami lakukan penyitaan juga. Nah, setelah itu kami amankan beberapa orang yang kami dapati berada di lokasi pertemuan yang berkaitan, tidak semua tapi yang berkaitan saja. Nah, setelah kami lakukan serangkaian pemeriksaan saksi dikaitkan dengan adanya barang bukti, akhirnya tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup ini penting untuk menentukan status seseorang. Nah, dalam hal ini kami atas adanya bukti permulaan yang cukup tersebut, kami melakukan penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 9 Maret 2021. Nah, kami menetapkan seorang sebagai tersangka atas nama MJ, ya, inisialnya. Terhadap saudara MY ini kami sangkakan pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidiar pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, pasal 12 huruf E ini bunyinya kurang lebih, ya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ini diberlakukan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian untuk yang pasal 11 ini ancaman pidananya penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah pegawai negeri dan atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan orang yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Jadi ini untuk sampai saat ini 2 pasal inilah yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan gitu. Nah, untuk prosesnya saat ini penyidik masih terus melakukan pengembangan ya berdasarkan bukti permulaan yang cukup kemarin. Kemudian nanti kami akan melanjutkan dengan pengumpulan alat-alat bukti lainnya ya, termasuk melakukan pemeriksaan saksi, melakukan pengumpulan kalau misalnya ada alat bukti surat. Kita akan terus mencari petunjuk-petunjuk yang kita perlukan untuk memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP. Untuk memenuhi minimal bukti yang cukup terhadap tersangka yang sudah kita tetapkan, dan juga untuk mencari petunjuk apakah ada keterlibatan pihak-pihak yang lain. Nah, kalau ada keterlibatan pihak-pihak yang lain, tidak menutup kemungkinan ya kita akan meminta pertanggungjawaban pidana dari yang bersangkutan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kasindel, ada yang mau ditambahkan?